Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya di sini akan membuat sebuah video tutorial ya, bagaimana cara menggunakan Nearpod. Seperti yang saya sampaikan di pelatihan sebelumnya. Jadi ini istilahnya untuk melengkapi materi kemarin sehingga apabila kemarin Bapak Ibu mungkin ketinggalan dalam mengikuti materi yang saya berikan, maka saya harap dengan video ini Bapak Ibu bisa untuk mencoba membuat media pembelajaran menggunakan Nearpod. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Di sini kita ketikkan Nearpod. Kemudian kita masuk Nearpod seperti biasa. Ini adalah tampilan awalnya, di mana dalam tampilan ini kita disuguhkan untuk login ya, di mana pilihannya ada student dan juga teachers. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar sebelumnya, maka bisa menggunakan login seperti biasa. Nah, kalau belum maka harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, daftarnya ini cukup mudah karena kita hanya membutuhkan sebuah email saja ya. Oke, saya pilih teachers, kemudian masuk ke dashboard seperti ini. Nah, kita pilih yang pakai Google aja ya, pakai Gmail. Oke, setelah masuk ke dashboardnya adalah seperti ini ya. Kemudian kita klik di sini create a lesson. Oke, ini kita sudah masuk ke dashboardnya ya. Nah, di sini ada banyak sekali cara untuk membuat materi, dimana kita bisa mengimpor langsung materi yang sudah kita buat sebelumnya, misalkan dalam bentuk PowerPoint ya, ataupun PDF ataupun sebuah gambar, itu bisa langsung kita masukkan seperti yang saya contohkan kemarin. Lalu bagaimana caranya? Kalau untuk memasukkan slide nggih, karena mungkin dari Bapak Ibu sudah sering sekali membuat media dalam bentuk PowerPoint, maka itu akan sangat mempermudah kerja kita dalam memakai Nearpod ini. Nah, caranya cukup mudah. Kita cari dulu filenya. Nah, misalkan ini PowerPoint yang akan saya masukkan seperti kemarin nggih. Nah, ini diklik aja, ditahan seperti ini nggih, ditahan. Kemudian diarahkan ke Chrome yang kita buat tadi, terus kita arahkan ke sini, ke drag di tengah. Jadi ini jangan dilepas nggih, klik kirinya jangan dilepas. Baru setelah muncul seperti ini silahkan dilepas. Nah, otomatis apabila Bapak Ibu melakukannya dengan benar, ya akan muncul seperti ini. Nah, ini tandanya kita sudah berhasil mengupload sebuah PowerPoint ya. Kita oke. Oke, ini masih proses guys, silahkan ditunggu. Nah, ini Nearpodnya sedang memproses memasukkan slide ke dalam materi lesson kita. Baik Bapak Ibu, slide saya sudah masuk. Di sini ada 7 slide yang sudah saya masukkan. Nah, biasanya dalam proses pembelajaran ya, kita mulai dari apersepsi dan seterusnya, ada pembukaan, ada macam-macam, itu terserah. Jadi tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Nah, anggap saja untuk slide 1, 2, 3 ini pada sesi apersepsi atau pengenalan ya. Bisa juga Bapak Ibu memasukkan motivasi-motivasi terkait pelajaran atau materi yang akan kita sampaikan, sehingga siswa merasa tertarik untuk belajar lebih serius. Itu nggih. Oke, selanjutnya di sini langsung aja untuk menambah materi kita. Silahkan di sini klik add content. Nah, di sini ada 2 kelompok nggih Bapak Ibu. Ada konten, ada activities. Nah, untuk di tab konten di sini adalah sifatnya materi ya, materi yang kita akan berikan kepada siswa. Di mana bentuknya bisa macam-macam. Di sini ada slide, ini 2 ini hampir sama nggih. Kayak kita membuat slide PowerPoint. Nah, karena kita tadi sudah mengimpor, maka tidak perlu saya contohkan. Kita coba langsung masuk ke berikutnya. Jadi di sini ada video, kemudian ada web content. Web content itu misalkan kita mau memberikan sebuah link, di mana link itu bisa jadi mungkin link dari berita tertentu atau link apapun, okay? Itu bisa dimasukkan ke sini. Sepertinya termasuk kayak form dan seterusnya bisa masuk sini.
Kemudian ada 3 dimensi, ada pet simulasi kemarin ya, simulasi sains. Kemudian ada VR. Contohnya adalah misalkan kita ajak kemarin ke kebun binatang misalkan di daerah Malang dan seterusnya. Jadi untuk VR itu masih terbatas gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau kita ketikkan Ponorogo bisa jadi tidak bisa muncul, bisa jadi nggih. Nanti kita coba. Jadi mungkin kita bisa memberikan contoh yang dari kota-kota besar yang ada di Indonesia misalkan. Kemudian ada berita BBC, bentuknya video ya. Kemudian ini juga sama, ini seperti gambar-gambar slideshow, ini hampir sama dua ini. Kemudian audio ya audio biasa, ada juga PDF. Jadi sifatnya di sini adalah kita memberikan materi, yang artinya ya siswa hanya bisa menyimak. Kecuali yang untuk simulasi mungkin siswa bisa menggerak-gerakan ya, sama yang VR ini dia bisa bermain-main di sana. Tetapi untuk interaksi yang sifatnya memberikan feedback kepada kita itu belum. Nah, pada tab activities ini yang sebaliknya. Jadi ini adalah perintah-perintah yang menuntut siswa untuk selalu aktif, gitu, atau menuntut siswa untuk selalu memperhatikan dari pembelajaran yang kita berikan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya coba jelaskan satu persatu lagi, mulai dari time to climb. Nah, jadi di sini adalah ibaratnya kita lomba-lomba ya. Siapa yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar, maka dia akan cepat sampai ke puncaknya. Kemudian ada, ini bisa saya katakan ini adalah pertanyaan bentuknya esai ya. Kemudian ada matching atau mencocokkan. Misalkan aja kita ada pertanyaan nama-nama negara sekaligus benderanya. Jadi dia akan mencocokkan, misalkan Indonesia nanti bisa diseret ke bendera yang warnanya merah putih. Kayak gitu. Terus kemudian ada kuis seperti biasa nggih. Flipgrid ini mungkin belum bisa kita gunakan, belum bisa karena kita kayaknya harus punya akun Flipgrid-nya itu. Nah, kemudian ada apa itu namanya? Kolaborasi ya. Kemudian ada polling. Kemudian ini adalah mengisi titik-titik yang kosong. Oke, ada yang titik-titik kosong. Kemudian ada memory test atau mengingat ya, tes ingatan. Baiklah, kita akan mulai satu persatu, mulai dari konten terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan sebuah video ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa memilih apakah videonya itu panjenengan membuat sendiri atau yang sudah tersedia di YouTube. Nah, apabila membuat sendiri, berarti Bapak Ibu harus mengeditnya kemudian upload dulu di YouTube agar lebih mudah ya nanti untuk menggunakannya di Nearpod. Nah, misalkan saja Bapak Ibu sudah mengupload ke YouTube masing-masing ya. Berarti ini kita tinggal klik. Setelah klik, kemudian kita cari ya. Kalau ini video-video yang bawaan ya. Jadi sebenarnya sudah disediakan, cuman sepertinya tidak akan sinkron dengan materi yang akan kita buat. Ya, ibaratnya seperti itu. Ya, syukur-syukur kalau ada materi yang sinkron mungkin bisa dimasukkan. Cuma sepertinya itu sulit untuk mencari yang seperti ini. Ya, apalagi ini rata-rata kan masih bahasa Inggris nggih. Nah, kemudian kita langsung masuk di sini, pilih yang YouTube aja nggih. YouTube. Ini nanti kalau jenengan mau upload sendiri boleh. Ya, ini misalkan jenengan mau upload boleh. Kalau enggak pakai aja yang di YouTube. Ya. Lalu caranya bagaimana? Bisa langsung mengetikkan atau jenengan sudah mencari di YouTube kemudian copy saja linknya. Ya, linknya bisa di copy. Saya contohkan kalau untuk mengcopy linknya. Baik Bapak Ibu, ini saya sudah membuka sebuah video di YouTube. Nah, misalkan ini yang mau saya masukkan, maka lebih mudah bisa langsung copy ini ya, copy linknya. Jadi ini saya copy ya, salin dan saya paste di sini, langsung dicari. Nah, akan muncul seperti ini. Ini bisa di preview terlebih dahulu karena saya sudah tahu isinya, sudah yakin yang benar ya. Saya tinggal save di sini. Ya, saya save. Oke, ini langsung saya save saja. Video yang baru saja kita masukkan maka akan muncul di slide terakhir nih Bapak Ibu. Sebenarnya untuk susunan ini bisa dirubah-rubah. Jadi tinggal klik kiri dan tahan, kemudian geser-geser pingin diarahkan kemana. Oke. Nah, untuk video misalkan saya akan taruh di slide keempat, misalkan seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita coba yang lain. Kita klik lagi add content, kemudian saya masukkan web content.
Nah, ini adalah isi daripada URL-nya. Ini saya contohkan. Baik, ini misalkan adalah saya ingin mengutip berita ini, misalkan ya. Maka ini saya copy linknya, ya, saya salin, kemudian saya masukkan ke sini. Kemudian kita save. Bapak Ibu bisa tes link terlebih dahulu. Nah, saya langsung di save aja di sini. Oke, website sudah, ya, saya taruh di setelahnya misalkan. Kemudian saya add lagi. Nah, di sini ada 3 dimensi. Bapak Ibu bisa memilih, terserah nih nggih. Langsung aja nanti pilih salah satu, kemudian ini down. Nanti akan masuk. Oke, saya lanjutkan kembali. Saya milih yang lain, misalkan simulasi. Oke, simulasinya monggo terserah, pilih aja salah satu. Nanti ini ada kategorinya masing-masing guys, silahkan dipilih. Misalkan barangkali mungkin ada yang cocok dengan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada siswa, bisa diambil. Oke, saya ambil. Oke, masuk sini simulasi. Kemudian apalagi? Mungkin itu ya. Baru nanti kita masuk ke challenge misalkan. Oke, yang ini saya akan coba yang time to climb. Caranya cukup mudah. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan picture untuk pertanyaan. Jadi ada image di sini atau langsung teks saja. Misalkan ini saya kasih soal-soal yang mudah aja misalkan ya. 2 ditambah 3. Ini jawabannya misalkan 4 5 6. Ya, misalkan ini ABC gitu aja nggih. Oke, kemudian ini waktunya. Waktu untuk menjawab ini Anda bisa setting ke waktu yang lain. Misalkan saya kasih hanya 15 detik. Oke, kemudian langsung add question lagi. Oke, saya lagi misalkan di sini adalah 5 ditambah 5. Oke, ada 10 11 12. Oke, kemudian 15. Oh maaf, ini untuk jawaban yang benar ini kita centang ya. Jawaban yang benar kita centang. Oke, 2 ditambah 3 5. Nah, ini yang kita centang, ini yang benar. Kemudian 5 tambah 5 ini 10. Kemudian saya kasih satu lagi, 7 dikurangi 5. Oke, 1 2 3. Oke, kemudian ini kita centang yang 2. Oke, misalkan seperti ini aja soal-soal yang mudah. Oke, nanti dengan modifikasi. Ini untuk soal-soal matematika bisa menggunakan ini ya. Lambang di situ, atau kalau nggak gitu pakai picture juga bisa. Oke, langsung aja di sini kita save. Nah, maka akan muncul di sini. Oke, saya akan urutkan misalkan, oke lah di sini misalkan. Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini saya anjurkan untuk berani mencoba. Silakan aja, boleh. Di sini tidak mungkin saya mencontohkan satu persatu daripada fitur di Nearpod-nya. Nah, itu akan memakan banyak waktu sekali. Jadi di sini ikuti aja, misalkan seperti ini ya. Saya contohkan bagaimana caranya. Ini kan kita klik nih, kita klik, maka akan muncul petunjuknya nanti. Nah, seperti ini. Jadi, oh ini instruksinya. Nah, opsional berarti pilihan ya. Jadi ini bisa diisi, bisa enggak. Ya, terserah panjenengan. Misalkan saya isi seperti ini. Ini cocokkan nama negara dengan bendera. Nah, kemudian kita tambah pairingnya atau pasangannya. Misalkan di sini adalah Indonesia. Terus kemudian yang di sini adalah bukan teks lagi tapi gambar benderanya. Jadi langsung aja saya klik add an image. Nah, di sini bisa jenengan upload atau cari di Google. Jadi misalkan saya ketikkan bendera Indonesia. Kita klik search, kemudian pilih salah satu. Misalkan ini, saya save. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya akan menambahkan lagi pasangan lainnya, misalkan Malaysia.
Kemudian di sini saya akan menambahkan lagi. Oke, saya ambil salah satu lagi, saya save. Nah, saya tambahkan satu lagi. Yang terakhir saya tambahkan negara Jerman misalkan. Kemudian kita cari gambarnya lagi. Kemudian klik done. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai 3 pasangan. Nah, nanti misalkan mau lebih monggo. Terus kemudian ini ada add timer. Berarti ini saya akan memberikan waktu dalam anak-anak mengerjakan ini. Jadi kalau itu sudah lewat ya berarti anak-anak tidak bisa mengerjakan kembali. Oke. Untuk 3 misalkan saya kasih waktu 10 detik berarti sekitar 30 detik totalnya. Saya ambil 30 detik. Nah, seperti ini. Saya save. Baik Bapak Ibu, setelah selesai semuanya, nah di sini saya cuma mengambil sampel-sampel saja, nggih. Jadi misalkan di sini untuk video, web content, simulasi itu sifatnya materi, gitu, nggih. Terus untuk challenge-nya ada time to climb sama matching pairs yang sudah saya coba ini ya, 2 ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Jadi untuk bagian materi ya ini silahkan jenengan sesuaikan dengan media yang akan Bapak Ibu buat, gitu nggih. Jadi silahkan aja dicoba, dieksplor. Misalkan untuk bagaimana cara masukkan 3 dimensi, bagaimana cara membuat slideshow, misalkan gambar-gambar slideshow seperti itu bagaimana, kayak gitu. Jadi suatu saat nanti apabila Bapak Ibu membuat sebuah media pembelajaran itu tidak bingung, gitu nggih, mau pakai fitur yang mana, kayak gitu. Kemudian untuk aktivitasnya siswa, nah ini juga silakan Bapak Ibu pilih salah satu atau maksud saya silakan coba semuanya sehingga Bapak Ibu tahu cara menggunakannya. Dan pada waktu menyusun media jadi tidak bingung mau pakai yang mana, gitu nggih. Oke. Misalkan ini sudah selesai. Oh ya, satu lagi. Ini terkhusus untuk yang Bapak Ibu guru yang kebetulan mengampu pelajaran matematika. Nah, kemarin saya sempat menyinggung yaitu memakai GeoGebra. GeoGebra itu silakan ketik aja di Google seperti ini. GeoGebra. Nah, kemudian masuk aja di sini. Mungkin apabila Bapak Ibu berkenan, nanti boleh kita sharing-sharing khususnya yang guru matematika dengan saya, monggo. Saya sangat terbuka untuk diskusi mengenai ini, monggo. Nah, di sini nanti silahkan ketikkan saja materi apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Oke, misalkan saja tentang kemiringan garis, kemiringan garis, atau biasa kita sebut dengan gradien, gitu. Nah, ini banyak sekali, mulai dari konsep-konsep, monggo silakan ambil yang sesuai. Kalau tidak ada gimana Bapak? Ya kita harus buat, gitu. Nah, kalau buat nanti bisa mendownload di sini. Nah, karena di sini banyak pilihan, saya sarankan untuk pemula Bapak Ibu bisa menggunakan yang GeoGebra Classic 5 yang ini, nggih. Silahkan di-download kemudian diinstal. Ini free. Jadi tidak berbayar, gratis selamanya. Dan sekaligus Bapak Ibu ketika membuat sebuah media dengan GeoGebra ini bisa diupload di resource ini. Jadi secara nggak langsung Bapak Ibu akan berpartisipasi dalam mengembangkan media pembelajaran matematika di sini. Kayak gitu. Ini adalah materi-materi yang sudah dibuat oleh teman-teman kita di seluruh dunia. Kayak gitu. Oke, saya kembali. Jadi misalkan saya ingin membuat tadi ya kemiringan garis tadi. Kemudian saya akan memilih salah satu, misalkan ini saja. Saya akan pilih salah satu media. Nah, caranya adalah Anda bisa pakai ini, nggih. Ini di copy aja linknya, di copy. Kemudian masuk ke Nearpod lagi, kemudian add content. Nah, setelah add content nanti pilih yang web content. Oke, setelah itu masukkan URL-nya tadi, dipaste di sini, kemudian save. Oke, jadi ini sudah ada web content di sini. Saya coba taruh di sini aja. Nah, misalkan ini sudah selesai semua, maka kita bisa preview terlebih dahulu untuk melihat hasil dari media yang sudah kita buat.
gitu nggih. Kita preview. Nah, di sini ada tulisan student preview, berarti ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh siswa kita. Oke, kita kembali ke mulai dari slide awal nih, slide 1 previewnya. Oke, ini adalah slide pertama. Jadi ini adalah tampilan yang akan siswa lihat nih. Nah, sekarang kita lihat, kita next ya, kita next. Ini slide kedua, slide ketiga. Nah, mulai slide keempat itu adalah ada materi di mana bentuknya video. Jadi untuk siswa nanti tidak perlu loncat ke YouTube, loncat kemana lagi dan seterusnya, tidak perlu. Jadi hanya stay di Nearpod saja. Nah, ini tinggal kita klik, otomatis akan muncul seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akan muncul seperti ini ya. Jadi ini biarkan seperti itu aja. Nah, kemudian kita next. Nah, ini adalah apa itu namanya, webnya tadi. Nah, kalau web itu kita harus membuka sendiri seperti ini, guys. Kalau webnya, nah seperti ini. Oke. Kemudian kita next lagi. Oke, ini adalah yang patch atau simulasinya tadi. Nah, ini berguna untuk Bapak Ibu yang mengampu Maple Science, guys. Oke, seperti ini. Ini contoh-contoh saja. Jadi simulasinya nanti monggo disesuaikan dengan materi yang ada. Apabila nanti ada nggih, alhamdulillah gitu nggih. Oke, saya lanjutkan. Ini presentasi seperti biasa kemarin. Nah, kemudian ini adalah yang GeoGebra tadi yang saya bilang untuk guru matematika. Nah, ini bisa kita operasikan gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini nanti ini kan ada perintah gerakan titik M yang ini. Kemudian hitung dan catatlah nilai Z yang diperoleh. Nilai Z yang mana? Yang ini. Jadi nanti siswa akan disuruh mengisi yang di sini. Ya, jadi kita coba cek yang kita M-nya bukan, nah seperti itu. Maka dengan cara ini menurut saya akan lebih efektif untuk mengajarkan kepada siswa, karena siswa juga ikut praktek gitu nih. Bukan hanya kita yang praktek, tapi siswa juga harus praktek. Mungkin saja habis ini mungkin di slide berikutnya ada soal IC yang memerintahkan siswa untuk menggali lebih dalam terkait ini. Jadi misalkan bagaimana perubahan nilai Z dan seterusnya, sehingga menyimpulkan mengarah pada konsep daripada kemiringan garis lurus. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini adalah perintah yang tadi saya bilang opsional ya. Kalau tidak maka ini tidak muncul kalau kita nggak isi. Oke, kita coba lihat ini. Indonesia kita seret ke sini. Kita klik Malaysia dengan benderanya. Kemudian Indonesia kita klik, kemudian pilih bendera Indonesia. Kemudian Jerman kita klik, kemudian klik Jerman. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Ini slide biasa, ini yang terakhir nggih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu nggih Bapak Ibu. Apabila kita sudah yakin di sini, kita close yang di sini ya. Baik Bapak Ibu. Nah, setelah selesai semua, jangan lupa ini untuk nama media pembelajarannya diubah nggih. Misalkan ini adalah pelatihan Nearpod. Oke. Setelah kita ubah namanya, kemudian kita save. Oke, setelah kita simpan, dia akan mulai menyimpan. Kita sudah selesai membuat sebuah media pembelajaran, ini pelatihan Nearpod namanya ini. Dan setelah kita yakin ini sudah benar, kita bisa memulai menggunakan media pembelajaran dengan anak-anak. Yang pertama, ketika ini adalah digunakan untuk sinkronus ya, langsung bisa melalui Zoom. Nah, ini tinggal klik aja. Atau secara tatap muka pun sebenarnya bisa gitu. Ini diklik saja, kemudian nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Silakan Bapak Ibu share kode ini, bisa melalui ini banyak pilihannya ini, langsung monggo, bisa langsung di chat di Zoom-nya, monggo. Suruh masukkan kode ini atau lewat Google Classroom boleh, monggo. Ini otomatis akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan untuk yang ada di guru. Oke. Ini adalah yang bawah itu adalah siswa yang sudah join. Ya,
ya, siswa yang sudah join. Jadi misalkan di sini saya akan coba join menggunakan handphone. Ya, jadi ini saya sudah login di lewat handphone ya, akan muncul di sini. Nah, ini saya login menggunakan nama Hadi. Kita langsung ke slide kedua, slide ketiga, slide keempat. Nah, di sini untuk yang slide keempat, oke Bapak Ibu, akan muncul pilihan seperti ini untuk bagian videonya nggih. Nanti bisa pilih, monggo menyesuaikan aja. Jadi misalkan saya ambil yang student play, maka murid akan bisa melihat video ini. Oke, saya continue, terus kemudian saya play. Maka di device-nya anak-anak bisa juga dia mengeplay sendiri, gitu, okay? Bisa melihat sendiri videonya. Kemudian coba kita lanjutkan lagi. Ya, seperti inilah. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan Nearpod. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, karena Nearpod itu mungkin bisa saya katakan membutuhkan internet yang lumayan cepat, apalagi nanti mungkin disambi dengan Zoom, otomatis lumayan berat memang Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang media, memang kendalanya salah satu yang paling berat di jaringannya. Nah, jadi mungkin saran saya ya tidak perlu sering-sering menggunakan Nearpod. Kemudian kalaupun menggunakan, monggo disesuaikan saja. Jadi materinya yang ringan-ringan saja, atau enggak usah terlalu banyak banget untuk slide-nya gitu ya. Jadi secukupnya aja supaya anak juga lebih enjoy gitu. Dan mungkin untuk materi-materi yang lebih berat, yang membutuhkan pemahaman konsep yang mendalam, mungkin bisa secara luring ya, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dari pelatihan kemarin dan juga dari video ini bisa memberikan sedikit manfaat atau tambahan ilmu, sehingga harapan saya Bapak Ibu berani mencoba untuk menggali lebih dalam terkait media. Monggo mau mencari tutorial di YouTube, di website, sangat banyak sekali pilihannya, disesuaikan mawon. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.